Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol Iriawan. Apa yang dimaui oleh Polri dengan revisi undang-undang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Karin dan pemirsa sekalian. Sesuai dengan topik diskusi malam ini adalah perlukah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme? Betul Pak? Ya. Baik, terima kasih Bang Karin. Jadi kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu ada tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana ada 3 aspek yang harus kita lalui bersama. Pertama aspek filosofi, kalau kita lihat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk di sana rakyatnya, dari segala gangguan stabilitas nasional. Jadi termasuk melindungi dari kegiatan terorisme ini. Kita tahu disampaikan oleh beberapa pakar bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tentu penanganannya pun demikian, termasuk juga serious crime boleh dikatakan demikian. Kemudian aspek sosiologisnya, bahwa perkembangan situasi sekarang berdampak kepada para pelaku terorisme juga melakukan kegiatan yang luar biasa pula. Kita lihat modus berubah. Biasanya yang biasa-biasa lakukan bom, kemarin bom 2 kali ternyata ada tindakan memakai senjata. Berarti sudah berubah, bergeser. Karena memang perkembangan demikian. Dampak tersebut secara psikologis tentu menimbulkan rasa takut yang amat sangat kepada masyarakat, juga mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lihat secara yuridis, secara legal dap atau kesenjangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ansat tadi, bahwa ada beberapa fakta di masyarakat yang bisa tidak tersentuh oleh undang-undang terorisme sekarang atau tidak pidana terorisme sekarang. Seperti persiapan melakukan terorisme tidak tersentuh. Pengalaman saya di Jawa Barat, beberapa kali Kapolres Cianjur mengikuti pelatihan yang melihat di wilayah ujung genteng. Kita hanya memonitor saja Pak, ya, membubarkan, karena dia tidak bawa apa-apa, hanya pelatihan biasa. Ya bang, saya lagi olahraga, Pak, kita tahu tujuannya ke sana. Jadi sebetulnya itu kalau kita lihat bahwa sudah ada clear and present danger, bahaya di depan mata, tapi polisi tidak bisa apa-apa. Sebelum menjadi itu menjadi fakta, seperti yang terjadi sekarang ini. Oleh sebab itu dari ketiga aspek tersebut, akhirnya ada revisi berkaitan dengan tindak pidana terorisme ini. Tim sudah bekerja, leading sektornya memang dari Kemenkumham, seperti sampai Pak Ansat tadi, ada Pak Dirjen PP di sana, Profesor Eka Widodo Cahyana, dan kita memberikan masukan-masukan baik dari seluruh fungsi yang ada, baik dari reserse intelijen, kemudian juga dari BIN juga ada masukan, dari BIK dan lain sebagainya. Kemudian beberapa hal yang dibahas di sana berkaitan dengan ketentuan pidana. Di dalam ketentuan pidana kita mengajukan tentang kepemilikan, distribusi dan perdagangan senjata yang digunakan untuk tindak terorisme itu masuk di dalam ketentuan pidana, termasuk pelatihan militer maupun paramiliter. Banyak pelatihan yang dilakukan di hutan-hutan di wilayah Indonesia yang kita tidak bisa menyentuh Pak. Padahal sudah tahu itu arahnya kemana gitu kalau saya susuri. Kemudian juga dengan sanksi pidana lainnya ada diusulkan, tentu ini domainnya di Kemenkumham tentang pencabutan paspor dan kewarganegaraan. Di sana ada tercakup. Kemudian juga acara pidana lainnya tambahan waktu penelitian berkas dan mungkin nanti ada mengusulkan tambahan tentang penahanan karena memang cukup panjang untuk mengungkap kasus teroris ini. Berkaitan dengan ini kami berpijak pada aspek ini. Maunya berapa lama orang bisa ditahan? Usulan yang kami dengar kemarin, ini belum tuntas Pak, belum tuntas karena sedang bekerja tim ini, itu menjadi 120 hari Pak. 120 antara 100 hari. Sampai 120 hari sampai 200 hari. Kalau pemeriksaan antara 30 hari Pak. Tapi ini belum tuntas, mungkin 1-2 hari akan selesai Pak. Ya. Jadi itu kira-kira Pak Karni, dari kami tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Ansat. Ada juga saya dengar mau penggeledahannya lebih leluasa lagi. Kenapa? Penggeledahan
dan penyitaan. Tetap kalau penggeledahan penyitaan tidak. Enggak ada permintaan lebih izinnya tidak susah. Kalau itu mungkin izinnya penetapannya Pak. Kita mungkin nanti majukan tidak ke ketua pengadilan tapi cukup hakim saja. Karena berkaitan dengan waktu kemudian situasi yang memang kadang-kadang menjadi kendala di lapangan. Di luar itu juga kami mengusulkan kepada kegiatan itu tentang siapa berbuat apa. Dalam hal pencegahan, seperti dalam hal pencegahan, kemudian penegak hukum tentu kami, domainnya, kepolisian. Termasuk deradikalisasi, nanti ada BNP, tapi mungkin ada instansi lain atau kelompok tertentu yang harus ikut serta dalam pencegahan ini. Itu kira-kira Pak Karni yang perlu saya jelaskan. Baik, terima kasih. Pak Iriawan. Sekarang saya ke Pak Nasir, Kompolnas. Bagaimana Kompolnas melihat usul pemerintah ini sebagai lembaga independen? Ya, makasih banyak Pak Karni. Sebetulnya kalau kita lihat undang-undang atau regulasi yang mengatur soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme ini ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013, ada juga tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang mengukuhkan Perpu. Tapi kalau kita lihat memang Pak, secara jujur memang kita lihat tidak komprehensif dengan perkembangan-perkembangan yang tadi sudah disampaikan. Sampai sekarang atau hari ini teroris itu berani turun ke jalan membawa senjata, bom, menembaki siapa saja yang dia ingin tembak dan sebagainya. Itu tidak terakomodasi dengan baik pada undang-undang yang ada. Apalagi Undang-Undang Nomor 9 ini kan hanya mengatur tentang pendanaan terorisme. Jadi sama sekali tidak mengatur hal-hal lain yang sebetulnya kalau boleh dikatakan tidak mengakomodasi juga perintah Undang-Undang Dasar 45 Pak untuk melindungi kepentingan umum. Bahkan juga saya pikir tidak hanya itu Pak, undang-undang yang ada ini sebetulnya perbaikan undang-undang yang seharusnya dilakukan itu justru untuk mengurangi ketakutan masyarakat dan kemungkinan terjadinya penghilangan nyawa tanpa penghilangan nyawa yang begitu sadis dan kejam. Nah, saya melihatnya Pak, bahwa ada beberapa hal yang seharusnya diatur dalam undang-undang yang baru Pak Irawan. Kadifkom. Jenderal. Yang pertama itu sebetulnya ya tadi benar ada pemanjangan masa dalam pemeriksaan dan juga penangkapan Pak. Itu saya kira memang itu perlu diperkuat itu Pak. Soalnya begini Pak Karni, polisi itu atau penyidik seringkali kan kalau dia waktunya 7 hari itu belum bicara Pak si teroris itu Pak, dia masih diam. Dan dengan berlangsungnya beberapa hari, mungkin 2 minggu, 3 minggu dia sudah terjadi sosialisasi dengan, itu mungkin dia sudah bisa lebih nyaman dengan keadaan yang ada, mungkin dia bisa membuka diri untuk bicara. Dan ini penting sekali dalam menguak sel jaringan. Saya pikir seperti itu. Itu alasan mengapa dia harus lebih panjang waktunya. Kemudian Bapak nggak khawatir sebagai Kompolnas ya? Iya. Kalau wewenangnya ditambah lagi, Bapak yang akan bagian terakhir saya akan Bapak sampaikan. akan susah mengawasinya. Iya betul. Itu bagian terakhir saya akan menyampaikan itu Pak. Tentu jalan pikiran dulu Pak, melindungi segenap bangsa Indonesia ini dan kemudian baru itu kita akan melihat HAM. Karena orang-orang yang dihadapi ini adalah orang-orang yang juga sebetulnya secara nyata-nyata melakukan pelanggaran HAM. Pada mereka ini tentu pertimbangan HAM itu, pertimbangan HAM itu tentu juga harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Saya izin melanjutkan Pak. Silakan. Ada collecting dengan masa waktu yang seperti itu, walaupun kita juga khawatir kalau ada pelanggaran-pelanggaran HAM, semakin lama dia ditahan di situ, dia tentu resiko terjadinya pelanggaran HAM ini akan semakin besar. Cuma ini kan polisi kita anggap sudah berubah kan Pak.
collecting data ini Pak sangat penting untuk memberi kesempatan juga intelijen itu masuk, informasi-informasi bisa masuk dari mana-mana. Seperti kemarin itu nama Sugito. Begitu awal Sugito ini, wah karena dulu ada yang nama Sugito dianggap inilah Sugito yang dulu. Tapi setelah masuk informasi dari mana-mana, bukan ini Sugito yang dulu itu sudah meninggal. Ini Sugito orang, ini adalah korban. Seperti itu Pak. Yang lain adalah saya pikir juga ini juga memberi kesempatan kepada informasi atau intelijen TNI, Pak Karni bisa masuk. Karena TNI juga punya kemampuan intelijen, hanya intelijen Pak ya. Tentu streaking activity kita hindarkan. Nah, ini negara sipil kan. Jadi tetapi intelijen TNI bisa masuk dan berkontribusi terhadap BNPT, terhadap kepolisian dan sebagainya. Kemudian itu yang saya kira yang perlu untuk masuk pada perubahan. Bapak setuju kalau intelijen dilibatkan, boleh nangkap juga? Kalau itu tidak setuju Pak, janganlah nangkap. Tetapi kontribusi data intelijen itu penting. Oh, intelijen memberikan. Ya data Pak, ya partisipasi data. Dan itu harus ya BNPT, kepolisian harus justru melakukan komunikasi yang baik dengan BIN, dengan apa intelijen polisi masih kurang menurut Bapak? Dia bilang tadi dia udah tahu dari awal juga. Dari November udah tahu. Tidak, untuk kepentingan Republik ini Pak apapun dilakukan. Kolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau perlu dengan setan pun bisa kolaborasi Pak kan. Sepanjang bisa melengkapi, menyempurnakan. Tadi pertanyaan Pak Karni belum sempat saya jawab. Kalau BIN meminta kewenangan untuk menangkap Pak ya, BIN. Saya kira itu yang perlu dipertimbangkan Pak Jenderal Irawan yang ganteng. Yang mempertimbangkan nanti DPR Pak. Iya, maksud saya, ya saya tahu Pak DPR. Iya. Tapi maksud saya kan ini perlu dibicarakan itu Pak. Kepolisian seharusnya juga, ya. Saya kira itu aja dulu Pak. Oh ya. Baik. Ya, Pak Karni izin, ada satu poin Pak. Barangkali juga poin itu perlu masuk juga dipertimbangkan di DPR. Bahwa setelah selesai tindakan Pak, dalam rangka akuntabilitas, itu ada public review sebetulnya Pak. Saya kira itu juga penting. Seperti yang waktu nangkap dulu di Ciputat. Itu setelah itu polisi memberikan keterangan yang kami tangkap ini sebabnya dan sebagainya. Saya kira itu penting juga Pak. Supaya polisi ini mendapat dukungan luas dari publik. Terima kasih. Baik, saya kira sebagai Kapolres, Bapak bisa langsung ke Kapolri usul tadi, Pak Aris Azhar. Terima kasih Bang Karni. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terutama tadi saya tertarik juga dengan pernyataannya Pak Ansat gitu ya. Sebetulnya satu hal yang mesti ditegaskan bahwa jangan juga lah dibangun disparitas atau diadu domba antara ini melawan terorisme untuk kepentingan bangsa atau kesannya prinsip hak asasi manusia itu mendukung terorisme, menghambat dan lain-lain kerja polisi. Hak asasi manusia saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa dia tercantum di konstitusi kita. Kalau kita sudah tidak menghormati konstitusi, penegak hukum tidak menghormati konstitusi, lalu kita mau mengharapkan apa? Justru saya khawatir apa artinya bangsa tanpa konstitusi ketika bicara demokrasi misalnya. Itu satu hal. Yang kedua, soal ekstremisme, saya setuju bahwa terorisme ini punya relasi yang sangat kuat dengan ekstremisme. Saya mau mengatakan, kita diskusi tadi bahwa Bapak sudah membicarakan, Pak Irawan juga tadi sudah bilang, saya mau mengingatkan dari kantornya Pak Irawan, surat edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015, itu harusnya semangat munculnya surat edaran itu dari tindakan-tindakan ekstremisme. Pak Ansat Mbai tadi bicara soal hate speech. Judulnya surat edaran itu udah ngomongin hate speech. Gitu. Jadi surat edaran itu bukan aturan hukum, dia sebagai buku petunjuk buat si polisi-polisi di lapangan untuk bekerja. Saya relasikan lagi dengan datanya Ombudsman. Saya nggak pernah dengar datanya Kompolnas, meskipun dia hadir di TV di mana-mana. Tapi datanya Ombudsman, problem penegakan hukum di kepolisian itu problemnya ada di Polsek dan Polres.
Oke. Nah, surat edaran itu semangatnya mungkin jadi bagus. Biarlah saya meskipun saya mengkritik surat edaran itu pada waktu baru keluar, tapi dalam konteks soal pembicaraan hari ini, artinya dasar hukum itu ada. Mengambil undang-undang di KUHP, di beberapa undang-undang lain. Nah, artinya kalau mau bicara soal revisi Undang-Undang Nomor 15, yang mau direvisi yang mananya lagi? Jadi acuan cara melihat membaca undang-undang itu sudah ada di sana. Soal memerangi soal ekstremisme dengan pintu masuk soal hate speech. Nah, yang ketiga, saya mau mengatakan prinsip revisi oke. Iya, bisa. Revisi itu bisa dilakukan. Bukan tidak. Cuman masalahnya yang mau direvisi yang soal mana? Perpanjangan soal penangkapan. Yang ada hari ini saja sebetulnya itu sudah melanggar prinsip hak asasi manusia. Dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang di Indonesia, disebutkan bahwa penangkapan itu hanya 1x24 jam. Waktu kondisi hak sipil dan politik Indonesia diperiksa, diminta perkembangannya di Jenewa, ada perwakilan dari kepolisian. Dan saya hadir di sana, saya lihat, ditanya oleh salah satu hakim yang jadi dewan Human Rights Committee itu. Polisi itu tidak bisa menjawab. Kalaupun memang mau diterapkan, kenapa ada persoalan penangkapan, penahanan yang lewat dari berapa jam tadi itu? Dari ketentuan yang ada dalam ukuran hak asasi manusia, harusnya dikirim polisi yang bisa menjelaskan. Biar ada dialog di sana, tapi ternyata juga kelihatan pihak kepolisian tidak bertanggung jawab memberikan informasi yang tepat. Kontras, imparsial, ketika undang-undang Perpu itu dikeluarkan, kita pernah mengajukan judicial review. Setelah 6 tahun Mahkamah Agung baru menjawab, setelah banyak operasi tersebut. Nah, saya sekarang mau loncat ke tadi informasi soal bagaimana penegakan hukum nih, Pak, yang Pak Karni tadi tanyakan juga. Ada peraturan Kapolri tentang tata cara penangkapan teroris, kira-kira seperti itu. Pasal 19 dalam aturan tersebut disebutkan, jika dalam operasi melawan terorisme mengakibatkan adanya kematian, maka harus dilakukan penegakan hukum. Ini Pak Kapolri yang bicara. Jabatannya saya bilang Kapolri. Saya pernah tanya ke Pak Badudin Haiti sebelum dia jadi Kapolri. Pak, pasal ini berlaku atau tidak? Dia bilang berlaku. Jadi saya bilang ada, pemeriksaan ada. Apa? Kok tidak ada koreksi? Contoh kasus Sukoharjo di Jawa Tengah. Ada kejar-kejaran yang disinyalir itu anggota polisi, tapi apakah Densus atau tidak saya tidak tahu, mengejar teroris di ruang terbuka. Menurut pernyataan dari kepolisian waktu itu tembak-tembakan. Tetapi kita melakukan investigasi kontras ke lapangan, kita dapat informasi saksi yang melihat terorisnya yang diduga teroris dikejar. Polisi menembak. Yang kena pedagang angkringan. Meninggal. Polisi bilang yang nembak itu terduga terorisnya. Tapi berapa hari kemudian kita dapat informasi keluarga si istrinya didatangi polisi dan dikasih uang. Ini satu cara yang tidak melalui proses hukum. Kasus di Lampung, ada orang ditangkap, diduga sebagai teroris, padahal berapa hari kemudian dia mau kawin. Batal kawinnya. Keluarga panik gimana solusinya, akhirnya perempuan tersebut dikawini oleh kakaknya atau adiknya. Berapa hari kemudian orang itu dibebaskan. Tidak terbukti sebagai teroris. Jadi pernyataan Bapak jika mendukung, Bapak ini Kompolnas. Bapak ini bukan fans klubnya polisi. Ya kan? Bapak harusnya memberikan rekomendasi dari data-data tersebut. Gitu. Anda ini Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Gitu. Semua data-data tersebut kita laporkan ke Kompolnas, ke Komnas HAM. Tidak ada keluarannya. Jadi persoalannya kemudian Bang Karni, soal check and balance. Check and balance. Tidak ada kasus-kasus yang diduga terjadi kesalahan prosedur, maladministrasi. Saya tidak menganggap bahwa persoalan tersebut menggugurkan kewajiban negara memberantas teroris. Tidak.
Itu nomor satu, top priority. Kita selesai soal itu. Kita mendukung negara. Yang kita diskusikan ini adalah bagaimana membangun integritas negara dalam memerangi terorisme. Ada satu prinsip yang harus dilihat secara terbalik. Kita harus belajar dari kasus di Amerika. Tadi Pak Ansat Mbaik contoh kasusnya Arab Saudi sama Malaysia. Saya kasih contoh kasus. Donald Rumsfeld diputus bersalah oleh pengadilan di Amerika dalam soal pemenjaraan sejumlah teroris. Saya mau lihat sebaliknya. Jangan sampai penegak hukum di Republik ini itu membuat kesalahan, memberi celah kepada para teroris menuntut balik. Akhirnya yang menggunakan hukum orang-orang yang salah gitu. Jadi menurut saya, satu, mari kita melawan kekerasan, memerangi terorisme, tapi dengan cara yang terhormat. Jangan melakukan cara-cara yang juga ada unsur kekerasannya di sana. Sementara seperti itu, Bang Karni. Baik, mau dijawab atau? Ya, saya kira penting Pak Karni. Ya. Saya kira beliau ini sepakat dengan kita semua bahwa terorisme itu adalah ancaman. Ancaman dalam negeri yang sangat-sangat tingkat bahayanya sangat tinggi. Itu pertama. Yang kedua, kita juga sepakat bahwa terorisme ini harus dicegah dan juga diberantas. Tetapi yang barangkali kita berbeda adalah bagaimana polisi di lapangan, bagaimana aparat penegak hukum ini melakukan upaya atau upaya paksa atau tindakan kepolisian kepada mereka yang teroris atau terduga teroris. Itu yang sebetulnya perlu kita bicarakan dan itu yang sebetulnya perlu kita sampaikan ke DPR. Masukan-masukan Bapak adalah masukan warga negara. Pak Nasir, begini Pak Nasir. Tadi saya mengutip data Ombudsman yang menemukan fakta ada kelemahan polisi di tingkatan Polsek dan Polres. Itulah soal implementasi problem kita Pak Irawan. Jadi bukan soal melulu soal teks. Iya. Di Perpu itu teksnya yang tadi dibicarakan oleh Pak Ansat, Pak Irawan dan Pak Nasir ada. Pendanaan ada. Muncul lagi undang-undangnya bagus. Lalu muncul soal nasionalisme aktif dari negara asing saja boleh. Iya Pak, boleh ini kan ngambil. kondisi Jadi menurut objektif. saya, sebentar Pak Nasir. Mohon maaf. Silakan. Jadi menurut saya, kapan ada diskusi soal mengecek dan mengevaluasi? Mohon maaf sekali lagi, saya tidak ada maksud apa-apa, saya cuma kesian. Polisi yang dibunuh di Poso berapa tahun lalu Pak Irawan, dia bukan jenderal. Polisi yang dibunuh Jalan Tamrin, dia bukan jenderal. Polisi lapangan, dalam perspektif ketimpangan, itulah kelompok rentan yang jadi korban kekerasan. Orang-orang yang ada di level bawah, bukan petinggi-petinggi. Jadi saya sepakat, apakah undang-undang dengan perspektif seperti itu ya, perspektif yang sosiologis, dengan perspektif seperti itu, apakah menambah undang-undang memberikan insentif keamanan buat orang-orang yang ada di bawah? Apakah nanti ketika muncul ada aturan-aturan baru dalam revisi atau undang-undang apapun, kemampuan kapasitas polisi menerapkan itu seperti apa? Sudahkah dievaluasi? Saya dari hari awal pasca peristiwa di Tamrin, saya bertanya, kenapa ini yang ngebom residivis? Nanti mungkin ahlinya nih yang akan bicara. Kenapa residivis juga? Kenapa ideologi itu tersebar di dalam sana? Saya mohon maaf ke Pak Ansat Mbaik, saya bilang BNPT-nya harus diperiksa. Mungkin ada bapak-bapak dari DPR yang nanti akan cerita bagaimana keintiman DPR dengan BNPT, dengan polisi sudah mengecek belum? Kemajuan, evaluasi. Pernah nggak DPR itu audiensi dengan polisi yang pangkatnya sersan? Kok yang ketemunya jenderal terus? Nah problem-problem itu dong yang harusnya dibahas. Kita jangan bicara teks terus, implementasi aturan di bawah juga harus dipikirkan. Begitu Pak Karim. Baik, saya kira kita lihat dulu lah sejenak.